Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Sahab dengan NIM 3162612 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Melawan Man. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Nah, dengar kata kalimat efektif, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan kata-kata kalimat efektif. Di mana kalimat efektif ini sering kita jumpai dalam soal-soal ujian ataupun materi-materinya yang berkaitan dengan ujian. Contohnya ujian nasional atau UTBK, bisa ujian nasional dan juga UTBK. Nah, jadi kalimat efektif itu apa? Jadi kalimat efektif itu adalah suatu kalimat yang pembacanya itu bisa menangkap maksud dan tujuan dari penulisnya secara detail atau secara keseluruhan. Yang bisa dibilang juga kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau pembicara, dan maksud dan tujuan itu tersampaikan jelas oleh pembaca. Kalimat efektif juga mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga seperti contohnya itu berita, amanat, bisa juga pesan, itu dapat tersampaikan dengan baik oleh pihak pembaca. Lalu untuk ciri-ciri, jadi kalimat efek ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama adalah memakai diksi yang tepat. Lalu yang kedua memiliki unsur pokok yang penting. Karena ada dua unsur yang penting ada dua unsur yang bisa dibilang kalimat ini efektif kalau memiliki dua unsur ini, yaitu subjek dan predikat (SP). Lalu yang ketiga adalah taat pada tata aturan yang kita pakai adalah QEB. Lalu juga melakukan penekanan pada ide pokok, lalu mengacu kepada penghematan penggunaan kata, jadi kata-katanya tidak boros seperti agar, supaya, dan lain-lain. Lalu memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, lalu memakai variasi pada struktur kalimat. Itu ya ciri-ciri dari kalimat efektif. Lanjut untuk unsur-unsur yang ada di kalimat efektif. Tadi saya sudah sebutkan dua yang terpenting, yaitu S dan P, subjek. Lalu kita bahas subjek. Jadi subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda. Sosok itu bisa benda, bisa orang, apapun. Intinya subjek adalah suatu orang atau hal yang sedang dibicarakan, yang di highlight, apa yang sedang dibahas di sini, itu adalah subjek. Lalu tadi saya sebutkan ada P, predikat. Jadi predikat itu adalah bagian kalimat yang memberitahu, melakukan, bisa berupa tindakan, bisa juga berupa kata kerja, atau dalam keadaan bagaimana si subjek ini, pelaku, hal yang dibicarakan itu, atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, jadi misalnya subjek ini ngapain atau subjek ini kenapa. Nah, seperti itu. Lalu ada tambahan, setelah S dan P ada O, namanya itu objek. Jadi objek ini adalah bagian dari kalimat yang melengkapi predikat. Nah, jadi dari SPO, jadi kalau misalnya predikat, misalnya ada subjek, ada predikat, ada objek, seperti Sandi menendang bola. Nah, jadi kalau SP aja kan Sandi menendang, itu masih jelas, tapi O ini sebagai bisa melengkapi dari predikat, menendang bola. Apa yang ditendang? Bola, seperti itu. Jadi umumnya objek ini diisi oleh nomina, frasa, nomina ataupun klausa. Lalu yang selanjutnya ada P, pelengkap. Nah, kita bahas pelengkap dulu. Jadi pelengkap atau komplement itu biasanya bagian kalimat yang melengkapi predikat juga. Letak pelengkap biasanya itu di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga bisa ditempati O. Jadi setelah P itu kadang bisa O, kadang bisa pelengkap. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan O juga sama. Jadi O sama pelengkap itu kata yang bisa mengisi itu sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Namun di antara P, pelengkap, dan objek itu ada sedikit perbedaan. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah keterangan. Tadi kan pelengkap, sekarang keterangan, K-nya. Jadi keterangan adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan dari
dari subjek, predikat, objek maupun pelengkap. Posisinya itu bersifat bebas, bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Maksudnya di awal, tengah atau akhir kalimat. Untuk keterangan ini biasanya diisi dengan frasa nominal. Nah, lalu kenapa kalimat efektif ini bisa dibilang efektif? Kenapa kalau suatu kalimat itu bisa dikatakan efektif? Ada beberapa syarat. Yang pertama dari segi kelogisan, ada keparalel atau kesejajaran, ketegasan, kehematan kata, tidak boros kata, ketepatan, kecermatan, kepaduan, dan keharmonisan. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab tentang kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.